Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau merekomendasikan salah satu film favorit. Ini merupakan film drama fantasi gitu, yang ceritanya itu kolosal, ada di sekitaran abad pertengahan. Jadi dia ini perang kerajaan, dan film ini ada 8 season. Dan aku sudah menonton ke-8 seasonnya. Ini film direkomendasikan oleh selebgram yang bernama Al Karin dan temennya Shannon Gabriella. Film ini aku rekomendasikan karena alur ceritanya itu nggak mudah ditebak dan banyak banget kejadian-kejadian yang memang menurut aku nggak banyak sensornya, mulai dari pembunuhan, pemenggalan. Nah, kalian mungkin penasaran nih film apa yang aku maksud, tapi sebelum lanjut kalian menonton video aku, buat yang baru gabung, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Film yang kali ini aku rekomendasikan berjudul Game of Thrones, dimana film Game of Thrones ini merupakan salah satu film yang tayang di salah satu stasiun TV HBO. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton di TV itu nggak mungkin ada, karena memang ceritanya bener-bener mematikan. Maksudnya kalau pembunuhan itu memang benar-benar terjadi. Ini menceritakan salah satu nggak salah satu sih, sebenarnya ada 3 poin kerajaan, cuman di situ menceritakan ice sama fire gitu. Jadi ada White Walker sebagai zombie yang ada di balik tebing es, sama fire ini itu Ibu Ratu Naga. Dan film Game of Thrones ini diangkat dari judul novel yang berjudul A Song of Ice and Fire. Ini merupakan salah satu novel yang merupakan karya dari George R.R. Martin, dimana penulis novel ini mengangkat sebuah film, dan banyak sekali yang mengira bahwa di film ini yang baik-baik atau pemeran utamanya banyak sekali mengalami kejadian kematian gitu. Jadi rata-rata yang baik itu dibunuh. Jadi biasanya kan kita menonton sebuah film itu yang baik itu bakalan bertahan sampai akhir, tapi yang di sini itu enggak, malah pemain baiknya itu yang kebanyakan dibunuh di sini. Masing-masing tokoh di film ini sekitar ada 18 tokoh utama. Nanti aku bakalan ceritakan tokoh-tokohnya siapa aja, tapi di next episode. Jadi masing-masing tokoh ini dari awal seasonnya ini dimulai itu telah menyajikan berbagai karakter, mulai dari yang baik, jahat, sampai yang punya daya tipu muslihat ataupun pura-pura baik. Itu udah ada banget diceritain dari season pertama. Season pertama Game of Thrones ini dirilis pada tanggal 17 April 2011. Terus season ke-7 atau season yang udah heboh-hebohnya itu yaitu pada tayang 27 Agustus 2017. Sedangkan season terakhir, season 8 ini baru banget tahun kemarin, 14 April 2019. Dan aku sangat menantikan di stasiun televisi HBO itu, hampir setiap hari aku nontonnya karena emang menegangkan banget. Di sini aku mau menjelaskan dulu sedikit sinopsis film ini. Film ini itu terjadi di benua fiksi bernama Westeros dan Essos, dan terdiri dari alur utama yang mendasari cerita seluruh season. Jadi sebenarnya kalau dari season awal ini, film itu menyajikan suatu film yang perang kerajaan, tapi sudah memasuki season ke-6, 7, 8 itu ternyata bukan perang kerajaan aja, ternyata perang melawan zombie yang ada di balik tebing es yang dijaga oleh Nightwatch. Suasana benua-benua yang ada di sana itu adalah suasana benua yang kira-kira adanya di abad pertengahan. Seperti aku bilang tadi, memang tidak ada teknologi dan memang menggunakan perang, dan di sana itu ada perkenalan suku yang bernama suku Dothraki. Dari benua-benua yang ada di film Game of Thrones itu ada beberapa kerajaan atau rumah house gitu. Seperti yang pertama ada Targaryen dari King's Landing, Stark dari Winterfell, jadi si Stark ini adalah pemeran utamanya nanti. Lannister dari Castle Rock, terus si Lannister ini peran utama kedua. Arryn dari Eyrie, terus Tully dan Riverrun,
Greyjoy dari Fight, Baratheon dari Dragonstone, dan Cersei dari Highgarden. Jadi yang menurutku poin utama di sini itu adalah keluarga Stark. Stark itu nanti ada Arya, Sansa, Brandon, dan Jon Snow gitu. Nanti bagus banget sih filmnya ini, kalian wajib banget nonton filmnya. Inti dari season pertama ini sampai pertengahan sebelum mengenal si zombie-zombie ini adalah perang kerajaan, yang mana masing-masing kerajaan itu merebut si Iron Throne. Iron Throne ini pertama kali itu diduduki oleh Lannister, dimana rajanya siapa ya, lupa namanya rajanya. Oh ya, namanya Raja Robert. Jadi Iron Throne ini pertama kali itu di season awal itu sudah dikuasai oleh Raja Robert. Namun sebenarnya ada pewaris hak untuk Iron Throne ini. Jadi Iron Throne ini ada 3 kerajaan yang terlibat, hanya keluarga Stark dari Winterfell, Lannister dari Castle Rock, dan Baratheon dari Dragonstone. Hanya 3 aja sih sebenarnya, tapi udah memasuki season ke-5, 6, 7, 8 itu udah rata-rata semua kerajaan terlibat untuk merebut si Iron Throne ini. Di season pertama untuk Iron Throne ini adalah keluarga Baratheon lah yang memiliki kekuasaan penuh. Cuman yang aku bilang tadi, Raja Robert ini dari Baratheon akhirnya meninggal, dan dia mempunyai istri namanya Cersei Lannister. Itu sangat jahat banget, jahat-jahatnya udah kadung jahat. Dia yang akhirnya naik tahta, dan si Cersei ini juga memiliki adik namanya Jaime Lannister. Jaime Lannister ini juga adik sekaligus cem-cemannya si Cersei ini. Dan yang terakhir dia mempunyai adik yang bernama Tyrion Lannister. Nah, Tyrion Lannister ini mohon maaf dia agak sedikit pendek orangnya, cuman dia tidak disukai oleh ayahnya, akhirnya dibunuh dan ia menjadi pembelot gitu. Jadi dia menjadi penasehat nanti di Ibu Naga, jadi dia pembelot gitu sih di kerajaannya sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya muncullah seorang Ibu Naga. Ibu Naga itu dari Daenerys Targaryen, yang mana adalah pewaris terakhir dari keluarga Targaryen. Nah, ini merupakan perpaduan sih, nanti perpaduan antara 3 kerajaan ini yang sama-sama ingin merebut kekuasaan. Tapi sebenarnya keluarga Stark ini tidak ingin merebut kekuasaan, dia malah ingin menghancurkan zombie-zombie yang ada di tebing ini. Tapi karena keserakahannya si Cersei, akhirnya ya dengan terpaksa dia ikut gabung sementara itu untuk melawan si zombie-zombie. Daenerys ini dijuluki sebagai Mother of Dragon. Dia memiliki 3 naga. Jadi dia juga menikah dengan Khal Drogo. Khal Drogo ini adalah kepala suku Dothraki yang aku bilang. Jadi bahasanya itu memang bahasa suku-suku. Dia akhirnya menikah, dan naga-naga itu masih berupa telur. Jadi pada saat berupa telur dia bawa kemana-mana sampai menetas, dan naga-naga itu dilatih. Dan si ibu naga ini, si Daenerys ini tidak bisa terbakar oleh api. Ibu naga ini, si Daenerys ini, setelah menikah dengan Khal Drogo, dia dipanggil sebagai Khaleesi. Jadi pakaiannya masih pakaian suku-suku gitu. Tapi akhirnya Khal Drogo meninggal. Ada beberapa artikel yang bilang Khal Drogo ini meninggal gara-gara disengat binatang. Tapi yang saya lihat, yang aku lihat itu di filmnya, dia meninggal gara-gara ada dukun itu mengeluarkan suatu mantra yang memang agak buruk sih. Jadinya si Khal Drogo ini meninggal. Nah, Khal Drogo meninggal, akhirnya Khaleesi yang memimpin suku Dothraki itu, dan ia membangun pasukan dan kembali ke Westeros untuk merebut Iron Throne. Khaleesi ini dikenal adalah sebagai seorang ratu yang bijaksana dan baik banget sama bawahan-bawahannya atau rakyat-rakyat atau suku Dothraki. Jadi dia itu sangat disenangi. Terus dia membangun suatu alat-alat pertempuran menggunakan bambu, karena dia itu karena suku, jadi nggak ada alat perang seperti baju perang ataupun pedang-pedangan gitu, nggak ada. Nah, sementara itu di utara Westeros itu terdapat dinding yang aku bilang dinding es gitu, tinggi banget, tebal banget. Itu biasanya disebut dengan The Wall. The Wall itu dilindungi oleh Night Watch. Night Watch itu kayak punya mata-mata gitu loh. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar dari tebing itu, berarti memang benar si zombie itu ada. Zombie itu dia White Walker sih rajanya, jadi kayak tengkorak zombie hidup gitu. Serem banget sih bentuknya tuh kayak gini. Nah guys, seperti yang aku bilang tadi, untuk keluarga Stark ini ada 3 anak kandung dari Ned Stark. Ned Stark ini adalah kepala keluarga dari keluarga Stark. Itu dia dibunuh karena dibilang sebagai pengkhianat, tapi dia baik banget. Yang harusnya aku bilang tadi nggak
mati atau nggak dibunuh, akhirnya dia bunuh karena dipitnah. Jadi Ned Stark ini punya 3 anak, Sansa Stark, Arya Stark, Brandon, dan anak angkat atau anak tirinya Jon Snow. Jadi Jon Snow ini merupakan anak dari hubungan gelap bersama perempuan lain, tapi dia tetap akur sih mereka. Akhirnya Jon Snow ini mengabdi sebagai Night Watch di The Wall untuk mengawasi si White Walker atau zombie ini. Nah, udah masuk ke pertengahan nih ceritanya. Di pertengahan ceritanya si Jon Snow ini masih tertatih, masih melatih dirinya untuk berperang karena awalnya dia tidak mempunyai skill berperang. Sedangkan untuk Daenerys Targaryen, itu si ibu Ratu Naga ini sudah menghimpun pasukan, dan Cersei Lannister ini juga sudah menghimpun pasukan. Tapi endingnya menurut aku sih memang berhak yang baik sih tetap memimpin Iron Throne. Jon Snow ini merupakan salah satu anak angkat dari, bukan anak angkat sih, anak tiri dari Ned Stark. Dia itu tidak berambisi untuk merebut ataupun menjadi sebuah pemimpin, tapi karena banyaknya keluarga Stark yang meninggal dan menyisakan adik-adiknya yaitu Sansa, Brandon, sama Arya Stark, itu akhirnya Jon Snow dipilih menjadi pemimpin di keluarga Stark. Gimana sih pertemuan antara Jon Snow dan si Khaleesi ini? Jon Snow dan Khaleesi ini dipertemukan oleh Tyrion Lannister yang aku sebutkan tadi, pembelot gitu, yang benci sama ayahnya, yang membunuh ayahnya. Jadi dia itu membangun kerjasama dengan Khaleesi demi menghimpun pasukan agar penduduknya selamat dari si White Walkers. Jadi si Cersei ini belum mengetahui adanya zombie-zombie hidup atau White Walkers, sedangkan si Jon Snow ini mengupayakan untuk meyakinkan Khaleesi untuk bekerja sama karena si ibu naga ini bisa membantu lewat serangan naganya dari atas atau dari udara, sedangkan pasukan-pasukan Jon Snow ataupun Night Watch itu bisa membantu untuk melawan dari arah darat. Akhirnya Jon Snow dan Khaleesi melupakan pertempuran dengan Cersei Lannister. Akhirnya si Jon Snow ini ingin merangkul si Cersei untuk ikut gabung melawan si White Walkers. Akhirnya si Jon Snow ini berhasil meyakinkan Cersei kalau benar memang ada White Walker atau zombie itu. Dengan berat hati sebenarnya si Cersei ini ingin ikut gabung, tapi dalam hati, paling dalam itu dia sudah pengen merebut, tapi akhirnya memang dipatahkan oleh perang melawan White Walkers dulu. Pertempuran pun akhirnya terjadi, Cersei ikut gabung, Khaleesi juga ikut gabung, dan Jon Snow pun menjadi ketua pemimpin di dalam perang tersebut. Tapi yang lucunya sih di sini, ambisi dari Khaleesi dan si Cersei ini tetap bersama-sama ingin menguasai Iron Throne setelah perang melawan White Walkers ini berakhir. Nah, salah satu naganya si Khaleesi itu terbunuh pada saat perang melawan White Walkers. Ini belum perang besar loh, ini masih perang kecil-kecilan gitu, terbunuh. Dan si White Walkers ini mampu menghidupkan naganya si Khaleesi ini jadi zombie gitu. Jadi dia punya tunggangan naga juga, apinya pun api kayak api es gitu, nggak ngerti sih bentuknya gimana. Jadi Khaleesi pun sangat sedih di sana, naganya hilang satu. Nah, memasuki season ke-8, di sini merupakan season yang sangat mengharukan, tapi menurutku endingnya nggak kayak nanggung gitu. Di season ke-8 ini ada reuni pertemuan antara keluarga Ned Stark dengan Jon Snow yang merupakan kakak dan adik-adik ini bertemu akhirnya selama 20 tahun. Nah, selama kurang lebih 20 tahun ini yang memimpin Stark itu adalah si Sansa Stark. Si Sansa itu kehidupannya dramatis sekali. Akhirnya dia bertemu dan ya melepas rindu dengan adik-adiknya. Di season 8 ini juga si Daenerys, satu ibu naga ini, sepenuhnya tidak diterima di utara oleh keluarganya Stark, termasuk si Sansa, karena semakin kesini episodenya ke episode 8, perasaan dari si Khaleesi atau Daenerys ini menggebu-gebu banget ingin menguasai. Jadi menurut si Sansa ini kurang baik kalau misalnya dipimpin oleh perempuan yang seperti ini, walaupun dia mempunyai naga yang besar atau gimana, karena perlahan-lahan sifatnya itu, karena mungkin dia sering membunuh, ya akhirnya dia itu pengen menguasai dengan cara membunuh gitu. Jadi dia dikit-dikit kalau ada pasukan yang salah itu disembur sama naga. Nah, di season ke-8 ini juga Cersei Lannister ini kan aku bilang tadi dia itu mempunyai hubungan dengan adik kandungnya yaitu Jaime Lannister, dimana ia mulai menyusun siasat untuk melakukan serangan sendiri karena dia juga udah ngerasa adiknya ini atau cem-cemannya ini udah kayak pembelot gitu, karena sudah sadar
bahwa kakaknya itu jahat banget gitu. Mereka berdua sama-sama jahat sih, karena sudah ya yang aku bilang tadi, sifat-sifatnya berubah-ubah dari awal sampai season akhir karena penuh dengan tipu daya. Nah, di season 8 ini Jon Snow juga akhirnya menemukan identitas aslinya, dan di sini Jon Snow juga memiliki kesempatan untuk naik naganya si Daenerys sebelum akhirnya si Daenerys ini dibunuh oleh dibunuh oleh si Jon Snow, dan akhirnya naganya itu nggak membawa lari sih, udah mati, dibawa sama naganya mungkin ke suatu tempat apa, karena memang harus dilakukan seperti itu. Menurut aku endingnya ini nanggung banget, karena menurutku endingnya nggak pas sih, nggak bagus. Ibu naganya akhirnya terbunuh. Jadi kalian mungkin bertanya-tanya nih, kenapa sebenarnya si ibu Daenerys ini, ibu naga ini dibunuh? Karena memang kayak mengancam gitu loh, mengancam di suatu tebing dia bicara, nggak tebing sih, kerajaan es gitu, dia bicara kalau misalnya memang kamu tidak mau ikut gabung dengan saya, berarti semua pasukannya akan dimusnahkan, semua pasukan si Stark ini akan dimusnahkan. Jadi kan itu nggak baik untuk keluarga Stark. Jadi akhirnya si Sansa dan Jon Snow ini melakukan seperti itu, ya bertujuan baik sih sebenarnya, cuman endingnya nanggung sih menurutku. Kayaknya ini setengah-setengah, karena aku lihat review dari selebgram juga, Kalian dan channel itu juga bilang endingnya nggak begitu struck menurut dia, dan menurut aku juga nggak bagus. Nah, pemeran utama yang memang bener-beneran menurut aku banyak di sini itu yang pertama keluarga Stark. Keluarga Stark itu ada si Sansa, Brandon sama Arya. Ini memiliki kisah yang masing-masingnya sangat tragis banget. Si Sansa ini akhirnya menikah dengan anaknya si Cersei, terpaksa banget dan mengalami kekerasan dalam pernikahan. Si Arya ini melatih dirinya itu perangnya, bisa perang, ini bisa perang banget dari kecil. Si Brandon ini kayak bisa melihat masa depan gitu loh, jadi dia bisa melihat masa depan gitu. Terus si Jon Snow ini akhirnya memimpin di keluarga Stark. Kalian wajib banget nonton filmnya. Oke guys, itu dia tadi salah satu rekomendasi film yang mungkin kalian bisa tonton di HBO, dan ini merupakan film drama kolosal yang berbeda banget dari drama-drama perang yang lainnya. Dan nanti aku juga ada di episode setelah ini, nanti aku akan membahas fakta-fakta berapa sih penghabisan biaya pembuatan film ini, dan nanti juga ada episode dari season 1 sampai season 8 gimana sih perubahan pemainnya. Jadi wajib banget buat kalian nonton, dan thank you so much buat kalian yang sudah setia menonton video aku. Sampai ketemu lagi di next video yang lainnya. Bye bye.